Bapak, Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kisah ini tercantum di berbagai kitab para ulama. Semoga kisah ini sahih dan benar. Diceritakan bahwa ada seorang ulama bertetangga dengan Nasrani. Di kitab lain, di buku lain diceritakan bahwa itu bukan Nasrani, tetapi pendeta. Mereka tinggal di rumah bertingkat. Si ulama tinggal di tingkat bawah dan orang Nasrani itu tinggal di tingkat atas. Mereka bertetangga dengan baik, saling bertegur sapa. Suatu hari, ulama ini sakit, dan dengan sangat baiknya, orang Nasrani itu datang berkunjung ke kamarnya, sambil tentu saja membawakan sedikit makanan. Sungguh mulia orang Nasrani ini, patut menjadi contoh buat kita semua. Sewaktu mereka bercakap-cakap, si orang Nasrani ini terkejut mendengar bunyi air jatuh. Rupanya di sudut dari kamar ulama ini ada sebuah baskom berisi air, dan air itu berasal dari tetesan kamarnya dari atas. Kaget orang Kristen ini karena itu dari kamar mandi dia. Tentu saja dia merasa tidak enak. Lalu dia tanya, ini bocor. Dengan biasa saja si ulama itu berkata, iya bocor. Kenapa kamu tidak cerita kepada saya? Kata si pendeta itu, kata si orang Nasrani itu. Ah, tidak apa-apa, kata si ulama. Sedikit kok, hanya tetesan kecil, tidak banyak. Iya, tapi itu dari kamar mandi saya. Itu mungkin air kotor. Tidak apa-apa, kata si ulama. Tidak usah dipermasalahkan terlalu besar, biasa saja. Makin tidak enak itu si Nasrani itu, lalu dia bertanya, berapa lama ini sudah terjadi? Apa kata si ulama itu? Awalnya ulama itu tidak mau cerita, tetapi sesudah didesak beberapa kali, akhirnya beliau mengatakan bahwa bocor ini sudah berlangsung lebih kurang 20 tahun. Masya Allah, nangis itu si orang Nasrani. Dia nangis karena dia telah bertetangga dengan orang yang benar-benar soleh, dengan orang yang luar biasa baiknya. Masya Allah. Kalau kita telusuri, kita cari di berbagai kitab, di berbagai tulisan, maka akan kita jumpai cerita-cerita yang mungkin lebih dari ini, yang telah dilakukan oleh para ulama, para ustadz, para kiai, tentu saja tabi'in, para sahabat yang sungguh luar biasa. Jumlahnya tidak akan sedikit kisah-kisah seperti ini, karena mereka semua telah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah disakiti, dihina, dicaci, dimaki, tubuh beliau sampai berdarah-darah oleh orang-orang yang beda agamanya, bahkan dilakukan oleh orang-orang musyrik yang syirik, kafir Quraisy. Tapi semua dibalas dengan sangat santun, dengan sangat baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tentu masih ingat
kisah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang namanya tercantum dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau hijrahnya saja terang-terangan memang sungguh menakutkan beliau itu. Apa yang terjadi? Di masa beliau itu yang namanya bumi Palestina berhasil ditaklukkan dengan baik, dengan cara-cara yang mulia. Dan penduduk Nasrani yang ada di sana, penduduk Yahudi yang ada di sana pun menerima. Tetapi pimpinan mereka hanya mau menyerahkan kunci pintu gerbang kota Palestina kepada Umar ibnu Khattab, pemimpin kaum muslimin saat itu. Apa yang dilakukan Umar? Beliau berangkat dari Madinah hanya berdua dengan pelayannya, dan Masya Allah, beliau berangkat menaiki keledai, bukan menaiki kuda yang gagah, dan tidak dikawal oleh sebuah pasukan. Sewaktu beliau sampai di pintu gerbang, disambut oleh pemimpin Nasrani yang ada di sana. Dan pemimpin Nasrani itu nangis melihat Umar ibnu Khattab secara bergantian menaiki keledai dengan pelayannya. Dan di salah satu tulisan diceritakan bahwa keledai itu diikuti oleh anak-anak. Lalu konon kabarnya tulisan itu menyatakan bahwa Umar ibnu Khattab menaikkan anak-anak itu ke atas keledai. Masya Allah, itu pemimpin Nasrani nangis melihat kemuliaan Umar ibnu Khattab, melihat kebaikan ibnu Khattab, melihat langsung kebaikan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, sehingga dia dengan rela menyerahkan kunci pintu gerbang bumi Palestina kepada Umar ibnu Khattab. Dan apa pesan Umar kepada pasukan Islam saat itu? Mereka diperintahkan untuk tidak mengganggu kaum Nasrani, menghormati ibadah mereka, menghormati tempat ibadah mereka. Sebuah contoh yang luar biasa dari sahabat Nabi yang insya Allah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila, di mana mereka taat kepada agamanya, mereka jalankan agamanya dengan sebaik-baiknya sambil menghormati agama orang lain. Karena hidayah adalah milik Allah, bukan milik kita. Dan kita tidak berhak untuk memaksa orang agar sama dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, saling menyayangi, tanpa merusak akidah kita.